Selamat pagi. Baik Bapak Ibu semua. Saya lihat semua baik, sehat dan penuh dengan senyum pada pagi ini ya. Kita hadir semua di sini tentunya ingin beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini semua ada sukacita enggak? Ada ya. Kalau ada sukacita, mari kita bersalaman sebelah kiri dan kanan mengucapkan sukacita bersama-sama. Sudah ada hati yang senang kalau sudah bersalaman dengan senyum dengan tetangga sebelah? Sudah ya? Nah itu. Kalau di rumah sudah salaman belum sama istri atau belum ya? Aduh, parah ya. Udah mengucapkan selamat hari Minggu ya mungkin ya. Cuma ucap selamat hari Minggu mama atau sama anak-anak. Kalau belum pulang nanti diucapin selamat hari Minggu atau salaman atau lebih dekat lagi bagaimana cara supaya kita lebih dengan keluarga lebih mantap lah. Penuh dengan sukacita tentunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini diberi judul berpelkas sebagai wujud syukur kita. Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Kalau kita baca dari awal, bersorak-sorailah bagi Tuhan hai segenap bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat 1 dan 2. Di sini menceritakan tentang bagaimana kita boleh diberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Waktu yang diberikan Tuhan harus kita manfaatkan dengan baik. Apakah itu hari Minggu, hari Rabu, atau setiap hari ada mesbah keluarga di rumah, kita beribadah bersama-sama. Kalau saya waktu dulu sering ibadah mesbah di rumah, tapi kadang-kadang bolong-bolongnya banyak. Jujur saja, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua ikut mesbah doa ya. Jadi ada anak dua, diajarkan berdoa, satu yang kecil, satu yang besar. Mungkin Bapak Ibunya nanti ada yang bawa renungan, ada yang baca Alkitab, ada yang berdoa, ada yang menyanyi. Itu saya sering merasakan sangat berbahagia waktu kita melakukannya. Karena ada komunikasi yang baik di antara keluarga kita. Mesbah doa. Bapak Ibu yang di Tuhan, tentu sebagai manusia kita rindu untuk dekat kepada Tuhan. Tempat kita mengadu, tempat kita mencurahkan segala sesuatu apa yang menjadi problema dalam hidup kita. Lalu bagaimana? Apa kita berdiam diri? Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan harus hadir dalam persekutuan untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Dalam ibadah, terutama hari Minggu. Lalu ketika datang tentu harus memuji Tuhan juga. Di sini kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan gembira. Tadi saya di awal dibilang sudah sukacita. Saya tidak tahu dari awal datang ke sini sukacitanya atau gembiranya penuh atau tidak. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, suami istri atau anak-anak mau hadir, tentu kadang-kadang banyak masalah, banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak di luar keinginan kita. Pagi-pagi udah dipersiapkan, ada aja yang jadi masalah. Sebagai contoh, saat kita mau berangkat ke gereja, mau beribadah, nanti bapaknya udah siap, ibunya dipanggil, bapaknya udah jam berapa? Udah jam 8 lewat masih 15 menit. Mama 15 menit masih. Nanti ibunya masih belum, nanti saya di mana taruh tempat untuk tas saya yang saya simpan ada ini ya, biar kelihatan cantik. Masalah lagi. Nanti sudah mau naik motor, aduh bibir saya belum merah.
Tuhan tidak akan lihat bibir yang merah, tapi Tuhan lihat hati. Nanti anak-anak belum lagi, anak mau ikut sekolah minggu, mau persiapkan itu ini segala macam. Banyak sekali sebelum kita ibadahi tantangan, banyak sekali problema yang kadang-kadang di luar keinginan kita, yang harusnya sudah kita persiapkan dari malam, harus begini-begini, tapi kadang sampai pagi tetap ada hal-hal yang tidak kita inginkan hingga menghadang kita untuk hadir. Apalagi suasana udah hujan, males gereja, males ikut beribadah, males memuji Tuhan. Kalau udah mulai hujan, aduh, udah Tuhan pun tahu kalau hujan sampai sana hujan basah, ngapain ke gereja? Gak usah pergi, gak apa-apa. Kita ibadah di rumah aja, tidak bersekutu. Coba kalau pacaran, mau hujan badai, mau ada setan, mau hantu, pergi. Mana cerita nggak pergi? Bebeknya udah nunggu di sana. Ke sungai lihat, start pagi-pagi kalau malam minggu itu jam 4 udah mandi lah, siap-siap. Ditelepon dari sana, datang bro, sayang Yayang datang, Bebek datang, jangan datang nanti malam kita ada acara mau makan di sana tuh, atau mau di kafe di mana. Namanya pacar. Tapi kalau untuk Tuhan bagaimana? Harus lebih. Kita ini kadang-kadang dalam hidup seperti supporter. Tahu supporter Bapak Ibu? Kita harus bersorak-sorai, harus bergembira, jangan sedih. Kita hadir ke rumah Tuhan harus penuh dengan sukacita. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk hadir, untuk bergembira, untuk bersukacita kepada Tuhan, beribadah. Kita harus melewati hal-hal yang bagaimanapun sulitnya untuk tetap kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah yang menciptakan kita. Tuhan adalah yang memelihara kita. Sangat sedih Bapak Ibu kalau kita melihat banyak dalam rumah tangga mereka tidak sama sekali ke gereja. Diajak pun mereka tidak mau. Nantilah. Ayo pergi. Nanti tunggu bulan Desember mungkin ya. Desember nanti ada tahun baru keluar. Padahal kalau kita hadir ini kayak gini nih, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan orang tua kita, mungkin kita berpisah tempat berbeda, di sini kita bisa komunikasi dengan baik dengan mereka. Ada rasa suatu yang dapat menggembirakan kita. Jangan kita menjadi seorang yang merasa diri tidak berharga hingga kita tidak mau hadir ke gereja. Saya siapa sih? Saya nggak enak sama si A si B. Saya ini kecil, nggak ada harga, nggak ada nilai. Padahal Tuhan sangat menghargai kita. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Dia mau merangkul kita, mau memeluk kita, mengasihi kita. Bapak Ibu yang Tuhan, saya ingat sebuah lagu tentang lansia. Sekalipun lansia, dia punya nilai yang luar biasa. Kalau tidak ada lansia orang tua kita tidak akan hadir di bumi ini. Kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita biarkan hidup kita semakin terpuruk kita biarkan tidak mau ikut bersekutu, tidak ikut ibadah, tidak ikut memuji Tuhan dalam keseharian maupun dalam ibadah persekutuan Rabu segala macam yang ada, ikut kebersamaan untuk menekan firman Tuhan, tidak mau sama sekali. Sayang, iblis akan datang. Dia akan menjemput kita. Inilah yang diinginkan Tuhan, yang diinginkan iblis. Tuhan menginginkan kita pada kebenaran, tapi iblis menginginkan kita untuk membawa kita dalam kesesatan. Kalau saya lihat sini semua rajin ibadah, karena saya juga sering melihat Bapak Ibu semua rajin ibadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah rajin ibadah, jangan biarkan ibadah ini berhenti. Teruslah. Karena apa? Karena kita punya generasi di bawah kita. Mereka akan melihat kita. Dia akan melihat bagaimana
tingkah laku kita, keseharian kita, karakter kita. Mereka contoh, kita contoh untuk mereka. Mereka akan meladani kita. Bagaimana kalau bapak ibunya tidak pernah ke gereja, tidak pernah muji Tuhan, anak-anaknya mau ikut muji Tuhan? Jangan harap. Jangan salahkan mereka kalau mereka tidak ke gereja. Jangan salahkan mereka kalau mereka tidur-tidur main gadget. Kan bapaknya juga ke gereja, sibuk dengan diri sendiri. Mamanya juga sibuk dengan diri sendiri. Bapak ibu Tuhan, jangan salahkan anak-anak. Maaf bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak merokok banyak, kalau anaknya ngerokok SMP, jangan salahkan mereka. Karena kalian yang beri contoh untuk mereka. Sayang kalau kita biarkan berlarut-larut menjadi hal yang tidak baik untuk mereka. Karena mereka adalah generasi ke depan. Ibu-ibu juga harus memberi hal yang terbaik untuk suami dan anak-anak. Karena kalian ratu di rumah yang memegang semuanya. Tidak ada laki-laki yang ibaratnya memberi penindasan kepada perempuan, tapi laki-laki memberikan penghargaan pada perempuan. Perempuan akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk laki-laki dan anak-anak. Saudaraku yang di Tuhan, ada lagu lansia. Mana nyanyi? Saya lupa ya. Siapa bilang lansia? Gimana? Saya tahu loh bapak-bapak. Tahu nggak? Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi, sembayang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua masih diperlukan. Nah, sayang orang tua. Nah, orang tua juga kita perlu, kita sayang. Tuhan sayang. Kita perlu mereka ambil yang sehat. Mereka bangun pagi tentu sembahyang sama buat anak cucu mereka. Ini orang tua berharga. Apalagi kita harus meneruskan kepada anak-anak kita. Biar juga mereka menjadi berharga nanti. Yang penting komunikasi. Jangan biarkan mereka berlama-lama memegang gadget dan di luar untuk hal-hal yang tidak baik. Perlu kita berbicara. Suami istri satu sama lain berbicara. Jangan hanya diam. Pulang kerja tidak ada bicara sama sekali. Anak-anak juga begitu. Harus ada komunikasi. Supaya apa? Supaya dari itulah kita akan mengenal bagaimana hidup kita dalam Tuhan. Saudaraku yang Tuhan, kita akan lanjutkan ayat yang ketiga. Tadi ayat 1 yang pertama, 1 dan 2. Ayat yang ketiga mengatakan kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah kepunyaannya. Kita patut bersyukur dalam keseharian kita. Diberikan kita kesehatan, diberikan kita kekuatan, diberikan kita semangat, diberikan kita masih hidup sehingga saat ini. Tadi saya dengar lagu, tadi dia bilang lagunya, sebelum saya meninggal, sebelum saya menjemput, ya kira-kira begitu ya. Izinkan saya untuk bersaksi untuk Tuhan. Bersaksi untuk Tuhan itu kita mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Kita tidak akan melihat orang lain. Si A itu dia bagus ya jadi pendeta, hebat. Dia jadi presbiter, hebat. Sama di mata Tuhan kita. Kita bisa melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk berbuat baik, terus lanjutkan dengan keluarga. Sama. Apakah kita bersyukur tiap hari? Jadi pertanyaan buat kita. Kalau tidak punya uang, bersyukur Bapak Ibu? Benar. Nanti ibu-ibu mencak-mencak lagi.
nak beli cabai dak di duit. Kelak pulang ke gereja nak makan songsoy dak jadi. Batal makan songsoy, makan mian batal, pasal makan mie goreng. Syukur hari mie goreng. Mie goreng tuh enak loh, kasih telur, tapi sampai banyak Bu ya, nanti kurang bagus juga untuk kesehatan. Jarang-jarang boleh. Perlu. Uang perlu. Jangan bilang sangat dibutuhkan. Makanya Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja. Kalau bapak-bapak tidak mau bekerja, firman Tuhan mengatakan, yang malas jangan, yang tidur-tiduran jangan makan. Harus kerja untuk kebutuhan rumah tangga, terutama bapak-bapak ya. Semangat ya. Karena bapak-bapak ini memang tugasnya harus lebih berat ekstra. Karena dia adalah seorang superhero, tanggung jawab untuk keluarga. Bagaimana kalau kepala rumah tangga tidak bekerja mau jadi imam? Tidak bisa. Apakah kita dalam keseharian kita sudah memuji Tuhan dalam rumah kita, dalam sepanjang perjalanan hidup kita? Apakah ada memuji nama Tuhan dengan lagu-lagu rohani, atau kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu rohana? Biasanya kalau nyanyi-nyanyi itu banyak kan lagu rohani 3, lagu rohana 8 gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada ayat 3 ini mengatakan kita adalah domba-dombanya. Kita adalah kawanan domba Tuhan. Dia adalah gembalanya. Dia akan menuntun kita, menjaga kita, memelihara kita. Jangan pernah khawatir akan hidup ini. Jangan. Jalani dengan bahagia. Jangan sedih. Rugi kalau kita sedih. Saudaraku yang Tuhan, kalau kita melihat hidup ini memang terkadang tidak membahagiakan. Tapi itu untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka sering bicara kotor. Mereka bisa sering melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak menyenangkan. Mereka sering berbohong. Tapi bukan berarti orang Kristen tidak berbohong. Bukan berarti orang Kristen tidak ngomong tidak baik, banyak. Tapi Sang Gembala selalu menolong kita. Dia menjaga kita. Dia selalu melihara kita, menghibur kita, memberikan semangat dan kekuatan kita. Karena Sang Gembala yang agung itu tidak akan meninggalkan kita sampai akhir hidup kita. Kita harus percaya itu. Bapak Ibu tentu pernah mengalami sakit, terus bangun tidur sampai enggak besok gitu. Bangun tidur, saya masih hidup. Lalu apa yang kita ucap? Bersyukur. Bersyukur Tuhan, berdoa. Terima kasih Tuhan saya masih hidup, nyawa saya masih ada. Oke ade nyawa aku, nemenku dak diagi nyawa aku sebagai kesian ke anak-anakku. Ada kira-kira macam tu dah Bapak Ibu. Kesian kayak tetanggaku, banyak gawe ya. Biarpun mati nak diurusnya. Betul diurus. Banyak biaya. Kesian kayak yang lain keluarga kita semua yang ditinggalkan tuh mengalami banyak hal tentunya. Ada itu dibutuhkan, ada ini dibutuhkan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadilah saksinya yang baik. Menjadilah hidup kita berharga di mana Tuhan. Jangan kita melihat orang. Kadang-kadang orang memandang kita, saya tidak berharga. Itu hanya perasaan kita. Mereka tidak akan memandang kita demikian. Perasaan kita, bawaan hati kita, perasaan kita. Saya ini kecil, tidak ada apa-apanya. Ini hanya perasaan kita. Padahal sama di mata Tuhan. Tidak ada bedanya. Yang tua, yang muda, yang hitam, yang keriting, sama. Tuhan menyayangi kita. Tuhan menghargai kita. Bapak Ibu yang dari Tuhan, kita mengenal cerita Yusuf. Yusuf itu sangat disayangi oleh orang tuanya. Semua tahu di sini ya. Dia sangat disayangi orang tuanya. Bagaimana dia dikerjain oleh saudara-saudaranya. Dia dijual. Dia tidak dihargai oleh saudara-saudaranya. Dia jual kepada Potifar, orang Mesir itu. Dia harus mengalami begitu banyak, tapi dia tidak mendendam. Karena kasih Tuhan menyayangi, mengikuti dia. Dia tidak dendam. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah dalam rumah tangga kita, saudara sama saudara masih ada rasa dendam dan benci? Atau kita masih dendam sama tetangga kita, saudara kita? Saya pernah PKP atau PKB sini. Saya bertanya sama jemaat, masih ada dendam di antara? Saya masih dendam sampai sekarang. Tidak bisa dimaafkan. Aduh Tuhan. Buang dendam itu. Dendam itu adalah sarana iblis untuk menjerat kita dalam dosa. Sangat sedih kalau masih ada dendam di antara kita. Buang. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Saat meninggal pun dia tetap mengasihi orang-orang yang jahat kepada dia. Ampuni mereka, mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Padahal Tuhan Yesus sudah dalam penyiksaan, dalam titik-titik akhir. Tapi dia mengampuni, dia mengasihi orang lain. Bagaimana dengan kita, pertanyaannya? Saya percaya dan yakin Bapak Ibu sudah mengalami perubahan dan mengampuni saudara-saudara. Itu lumrah ya, saudara, ada kebencian satu sama lainnya, saudara-saudara. Tapi saya yakin kita akan belajar mengampuni. Tidak ada terlambat buat Tuhan. Saudara Tuhan, saya mau mengatakan juga bahwa kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, sampai bertahun-tahun sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melakukan perbaikan, jangan lewati garis ketidakbenaran itu. Jangan lewati. Karena saat kita mulai akan bablas terus menerus. Mari kita lurus. Kita belajar mengasihi. Kita belajar pribadi Yesus yang mengasihi kita. Kita dekat pada Dia. Jangan seperti lagu Bapak Ibu. Lagu lagi nih, lagunya gini. Tidak panjang sih. Kalau sudah kita menyelesaikan ibadah tiap hari, tiap minggu, sepanjang tahun, setelah keluar dari gereja, aku masih seperti yang dulu. Aduh, kasihan. Tidak ada perubahan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah menyayangi kita, kita memuji Tuhan dalam ibadah kita bersorak-sorai, bersuka cita. Marilah kita lanjutkan itu. Yang jadi pertanyaan buat kita saat ini, kalau kita tidak melakukan perubahan, mau di mana kita bawa hidup kita dan keluarga kita? Amin Bapak Ibu. Amin ya. Sebelum kita tutup, saya mau nyanyikan sebuah lagu, tapi bareng-bareng ya, bukan saya nggak bisa nyanyi. Tuhan adalah gembalaku. Kita nyanyikan bareng-bareng. Biar Amando yang bawa. Bareng-bareng. Tuhan adalah gembala.
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadaku dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Sekalipun